Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi ya. Kali ini akan dijelaskan tentang proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi itu apa sih? Minyak bumi itu adalah minyak yang ada di dalam bumi. Nah, kok bisa ada minyak di dalam bumi? Jadi ceritanya begini. Ceritanya tuh zaman dulu kan ada dinosaurus. Nih, dinosaurus kelihatan nggak? Dinosaurus itu adalah binatang zaman purba ya. Sebelum kita ada, sebelum manusia yang zaman sekarang ada. Jadi zaman dulu tuh hewan-hewannya besar-besar. Digolongkan sebagai dinosaurus, hewan besar. Kalian tahu kan contoh dinosaurus apa aja? Dinosaurus itu suatu ketika ada meletus gunung berapi di bumi, meletus, lahar panasnya keluar, mengalir, membawa, menyapu dinosaurus yang masih hidup. Kalau tersapu sama lahar panas, bagaimana kira-kira? Lahar panas itu, kalian tahu kan lahar panas itu lahar cairan yang keluar dari gunung Merapi yang meletus, yang warnanya merah membara, kalau dipegang panas. Nah, dinosaurus yang masih hidup, dia tersapu oleh lahar panas, akhirnya mati lama-lama, masa berganti masa, satu dekade, 10 tahun, ratusan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun yang lalu, tertumpuk tanah tuh bangke-bangke bangke-bangke dinosaurus dan bangke-bangke tanaman langka juga tertumpuk, akhirnya mengendap, menjadilah minyak bumi. Nah, minyak bumi itu ternyata bermanfaat loh buat kehidupan kita. Minyak bumi itu aslinya adalah minyak mentah yang didapat dari dalam bumi karena endapan fosil tumbuhan dan hewan langka tadi. Nah, minyak bumi mentah ini cairannya berwarna gelap kehitaman. Kalau diolah dia bisa menjadi bensin. Kalian tahu bensin kan? Bahan bakar motor dan mobil. Terus bisa juga mesin-mesin pabrik ada yang pakai bensin. Terus ada solar. Solar itu juga dari minyak bumi. Terus ada kerosin. Kerosin itu bahan bakar pesawat jet. Terus ada aftur, bahan bakar pesawat penumpang. Ada aspal. Aspal itu cairan hitam lengket yang dipakai untuk membuat jalan raya, jalan tol. Nah, itu kan warnanya hitam tuh. Itu cairan hitamnya itu namanya aspal. Itu adalah dari hasil minyak bumi juga. Jadi diolah jadi banyak bensin, kerosin, aftur, solar, aspal. Terus efeknya apa kalau misalnya minyak buminya digali terus? Minyak buminya digali dari dalam bumi terus dipakai terus, lama-lama akan apa? Lama-lama akan habis. Karena minyak bumi itu tidak bisa diperbaharui. Dinosaurusnya udah nggak ada, pohon purbanya udah nggak ada, di dalam tanah udah nggak ada persediaan cadangan minyak bumi, maka dibuatlah energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Contoh energi alternatif apa? Pemanfaatan energi alternatif di zaman sekarang. Contohnya itu ada biomasa, biosolar, briket, biofuel, dan biogas. Biomasa itu adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alam seperti hewan dan tumbuhan. Contoh biomasa itu cangkang sawit, tongkol jagung, serbuk kayu, sekam padi, ampas tebu, sama limbah pertanian. Mungkin kalau limbah pertanian tuh gabah kali ya.
Gabah itu kan kulitnya beras, kulitnya padi, itu kan limbah pertanian ya, udah nggak dipakai lagi. Mungkin itu bisa dijadiin sumber alternatif bahan bakar minyak. Nah, kalau pakai energi alternatif ini, kalau pakai benda-benda yang kita disebutkan tadi, itu kan selalu ada. Padi kan bisa ditanam, kelapa sawit bisa ditanam, jagung bisa ditanam. Jadi zaman sekarang akan bisa diperbaharui. Berarti energi alternatif tadi tuh bisa diperbaharui, biomasa tadi bisa diperbaharui, tersedia sepanjang masa, terpeliharanya lingkungan, penggunaannya juga praktis karena nggak perlu diolah. Kalau minyak bumi kan diolahnya di pabrik, nggak bisa langsung minyak mentah kita dapat cairan minyak mentah terus langsung dijadiin bensin, nggak bisa, harus diolah dulu, disuling, dimasukin pabrik, ada tahap-tahapnya, ada banyak, ada pemurnian, pengeringan, pencampuran, baru akhirnya itu kan semuanya di pabrik yang melakukan. Tapi kalau energi alternatif kan dia cangkang sawit, tongkol jagung, digiling-giling-giling, terus dibakar, bisa jadi menghasilkan minyak gitu. Nah, terus ada apa tadi yang biomasa, biosolar. Solar itu adalah bahan bakar penggerak mesin diesel. Beda antara solar dengan bensin. Solar dan bensin itu dibedakan dari cara pengolahan minyak bumi. Tapi ini biosolar, berarti artinya energi alternatif solar yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup yang zaman sekarang, bukan yang zaman dulu. Kalau yang zaman dulu kan minyak bumi jadinya. Ya, biosolar itu apa sih? Biosolar itu adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati. Minyak nabatinya apa? Minyak nabati itu tadi minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, cangkang sawit, tongkol jagung, ampas tebu gitu ya. Sekam padi, serbuk kayu, itu bisa berubah jadi minyak. Kelebihan biosolar sama kayak biomasa, ramah lingkungan. Tadi kalau kelebihan biomasa, sumber energinya dapat diperbaharui, penyediaan sumber energinya terus berkesinambungan. Tapi kalau kelebihan biosolar, BBM-nya ramah lingkungan, biosolar ini dia ramah lingkungan karena kan ampas dari sampahnya nabati, dari tumbuh-tumbuhan ya. Dia ramah lingkungan dan juga menurunkan sulfur. Sulfur itu adalah zat yang ada di ampasnya minyak bumi mentah. Tapi kekurangan biosolar apa? Biosolar itu tidak seperti solar yang dari minyak bumi. Dia tidak cocok dipakai untuk kendaraan yang perlu kecepatan tinggi. Biasanya dulu ada tuh zaman tahun 90-an ada namanya mobil Panther. Mobil Panther itu bahan bakarnya solar. Dia pakai mesin diesel, jadi pakainya bahan bakar solar. Mesinnya itu cenderung bunyi berisik. Mesin mobil Panther, Isuzu Panther itu cenderung berisik bunyinya, juk kayak truk. Nah, kalau kita zaman sekarang kita bisa lihat truk kan, kalau truk kan bunyinya berisik, juk mesinnya berisik begitu. Nah, itu Isuzu Panther juga begitu berisik, dan juga dia knalpotnya tuh mengeluarkan asap yang kotor. Nah, itu hasil pembakaran solar gitu ya. Nah, terus pemanfaatan energi alternatif yang ketiga yaitu briket. Apa itu briket? Briket itu bahan bakar yang dapat menghasilkan bahan bakar minyak. Briket itu sama kayak biomasa tadi, dibuat dari batok kelapa, serbuk gergaji, bambu, batu bara, dan arang kayu. Mirip-mirip sama ini ya, biomasa. Kelebihan briket apa? Tidak berisiko meledak. Briket itu nggak bisa meledak. Terus lebih cepat panas, lebih awet panasnya, dan juga lebih murah karena arang kayu ya udah nih, kayu dibakar kan menghitam tuh, terus udah dijadiin pengganti bahan bakar minyak. Kekurangan briket itu apa? Briket itu cepat habisnya. Asap pembakarannya menyebabkan polusi. Pembakaran menyebabkan tempat sekitar menjadi kotor. 7 tahapan proses pembuatan briket: pemurnian, pengeringan,
pengeringan bahan baku, pengarangan berarti dibakar ya, pengecilan ukuran, pencampuran, pengeringan akhir, dan yang ketujuh pengayakan. Briket dimanfaatkan untuk bahan bakar memasak. Nah, terus yang keempat sekarang biofuel. Fuel itu artinya bahan bakar kan? Biofuel. Jadi terbuat dari minyak sawit. Bisa digunakan pada kendaraan bermotor. Yang terakhir yang kelima adalah biogas. Biogas itu energi alternatif yang memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Oh, ternyata kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran manusia itu bisa menghasilkan gas. Gasnya itu dipakai untuk energi alternatif. Kelebihan biogas itu 1, aman. Terus 2, limbahnya tidak bau. Kalau kotoran hewannya bau, kotoran manusianya bau, tapi kalau udah diolah jadi biogas dia udah nggak bau. Yang ketiga, pemanfaatan kotoran ternak lebih optimal. Yang terus jadi nggak ada tuh istilah sampah kotoran sapi, sampah kotoran kambing, karena semuanya bermanfaat. Kotoran kambing bisa jadi pupuk, kotoran sapi juga bisa jadi pupuk. Tapi yang lebih bagus lagi dijadiin ke biogas, menghasilkan gas yang bisa dimanfaatkan untuk memasak. Kekurangan biogas itu dipengaruhi oleh cuaca, terus mengandung kotoran hewan yang tentunya kotor ya, berbakteri. Terus biogas ini ternyata belum efektif. Itulah isi tema 6 tentang pemanfaatan energi. Karena bagi sekolah yang menggunakan kurikulum tematik, tema 6 itu adalah tentang energi alternatif, energi dan perubahannya gitu. Sekian, makasih.